You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me. Alarm bahaya di Borgo Panigale. Gigi Dalikna ragu sang superhero Marc Marquez bisa taklukkan Mugello. Atmosfer di markas besar Ducati Borgo Panigale mendadak berubah menjadi tegang. Di tengah persiapan menyambut seri kandang yang sakral di sirkuit Mugello akhir Mei mendatang, sebuah kabar tak sedap berembus langsung dari lisan sang maestro teknis, Gigi Dalikna. General Manager Ducati Corse yang dikenal bertangan dingin itu kini tampak gusar, memberikan indikasi bahwa kondisi Marc Marquez jauh lebih rumit dari yang terlihat di permukaan. Dalikna mengakui bahwa pihaknya sedang dalam posisi buta mengenai kapan sang juara bertahan bisa kembali menunggangi Desmos edisi GP26 miliknya. Tragedi di sprint race Le Mans beberapa waktu lalu ternyata meninggalkan lubang besar yang sulit ditambal dalam waktu singkat. Dunia balap sempat bernafas lega saat operasi Marc Marquez dinyatakan sukses pada minggu lalu. Namun, di balik kata sukses tersebut, tersembunyi prosedur medis yang cukup mengerikan. Marquez tidak hanya memperbaiki patah tulang kaki akibat kecelakaan di Prancis, tetapi juga menjalani operasi besar pada bahu kanannya yang sudah lama menjadi bom waktu. Operasi bahu ini dilakukan untuk membebaskan kompresi pada saraf radial, sebuah masalah saraf yang membuat Marquez terpaksa membalap dengan kondisi tangan yang tidak berfungsi normal sepanjang musim 2026. Sejujurnya tujuan kami adalah mengembalikannya secepat mungkin, tapi hari ini saya tidak bisa menjamin apakah Marc akan ada di sana, di grid Mugello, ungkap Gigi Dalikna dengan nada bicara yang penuh kehati-hatian. Laporan medis menyebutkan bahwa tim dokter harus mengangkat 2 sekrup lama dari operasi 2019, di mana 1 sekrup ditemukan dalam kondisi bengkok dan 1 lagi patah. Tak hanya itu, fragmen tulang sisa insiden Mandalika 2025 yang menghantui lengannya juga harus dibersihkan. Selama ini, publik bertanya-tanya mengapa Marc Marquez tampak kesulitan bersaing di balapan utama, Sunday Race, meski masih tajam di sesi sprint. Jawaban dari Dalikna sungguh mengejutkan sekaligus mengundang rasa ngeri. Selama 4 seri pembuka musim 2026 lalu, Marquez ternyata membalap hanya dengan 1,5 lengan. Kekuatan fisiknya telah terkuras habis untuk menahan kompresi saraf yang menyiksa. Fakta bahwa ia masih mampu memenangi 2 sprint race musim ini dengan kondisi tersebut membuat Dalikna menggelengkan kepala seolah tak percaya. Mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di balik baju balapnya dan mendengar penjelasan langsung dari dokter, saya harus katakan, Marc bukan sekadar pembalap, dia adalah superhero. Tegas Dalikna dengan nada bicara yang penuh ketegasan. Saya rasa tidak ada manusia lain di planet ini yang mampu melakukan apa yang dia lakukan dengan kondisi tubuh yang hancur seperti itu. Dia bertarung melawan rasa sakit yang tidak masuk akal. Bagi Ducati, Mugello adalah segalanya. Menang di tanah Italia dengan pembalap utama adalah kewajiban. Namun, Dalikna kini dihadapkan pada dilema moral dan teknis. Memaksakan Marquez kembali di Mugello bisa beresiko merusak karier jangka panjang sang pembalap, namun membiarkannya absen berarti menyerahkan gelar juara dunia kepada Marco Bezzecchi tanpa perlawanan berarti. Untuk seri Catalunya akhir pekan ini, Ducati telah mengambil keputusan berani untuk mengosongkan kursi Marquez. Mereka memanfaatkan celah aturan back-to-back race yang tidak mengharuskan tim mencari pengganti dalam waktu singkat. Aturan mengizinkan kami kosong di Catalunya, tapi jika di Mugello Marc masih belum menunjukkan kemajuan signifikan, kami tidak punya pilihan lain. Kami harus mencari pembalap pengganti. Tegas pria berambut putih tersebut. Banyak pihak membandingkan kondisi Marquez dengan Maverick Viñales yang juga menjalani operasi pengangkatan sekrup bahu serupa. Viñales hanya butuh 6 minggu untuk kembali beraksi. Namun Dalikna menegaskan bahwa kasus Marquez berada di level yang berbeda. Kombinasi antara cedera kaki yang baru dan komplikasi saraf pada bahu lama membuat pemulihan Marquez menjadi sangat kompleks.
ada kekhawatiran bahwa jika saraf radialnya tidak merespons pasca operasi, Marquez mungkin tidak akan pernah kembali ke level performa puncaknya. Saat ini klasemen menunjukkan Marquez tertinggal jauh dari Bezzecchi. Jika ia melewatkan Mugello, peluang untuk mempertahankan gelar juara dunia 2025 praktis menipis atau bahkan sirna. Seluruh mata kini tertuju pada pusat rehabilitasi di Madrid. Dunia menunggu apakah sang superhero mampu melakukan satu lagi keajaiban medis untuk hadir di hadapan para Ducatisti di Italia. Gigi Dalicna telah melempar sinyal bahwa Ducati tidak akan terburu-buru. Mereka lebih memilih menunggu Marquez pulih 100% daripada melihatnya kembali dengan 1,5 lengan lagi. Namun satu hal yang pasti, jika Marquez berhasil kembali dan menang dengan kondisi fisik yang utuh, sejarah MotoGP akan mencatatnya sebagai kebangkitan terbesar sepanjang masa. Dunia balap kini hanya bisa berharap dan bertanya-tanya, akan semengerikan apa Desmosedici GP26 di tangan seorang Marc Marquez yang benar-benar sehat? Jawabannya mungkin baru akan tersaji di paruh kedua musim nanti. Untuk saat ini, Mugello masih menjadi misteri yang kelam bagi kubu merah. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your Sinyal comeback Marc Marquez, Casey Stoner bedah realita di balik cedera sang rival jelang GP Italia 2026. Teka-teki mengenai kapan The Baby Alien akan kembali mengaspal akhirnya mulai menemui titik terang. Setelah insiden horor di sprint race MotoGP Prancis yang memaksanya naik meja operasi, Marc Marquez kini tengah berpacu dengan waktu. Namun, di tengah hiruk-pikuk spekulasi, legenda MotoGP asal Australia Casey Stoner muncul dengan perspektif yang provokatif dan realistis. Bukan sekedar prediksi medis biasa, Stoner membedah kondisi Marquez dengan kacamata seorang pembalap yang memahami rasa sakit luar biasa di atas motor prototipe. Menurutnya, Mugello, bukan Catalunya, adalah medan tempur yang paling masuk akal bagi sang juara dunia untuk melakukan comeback. Musim 2026 menjadi ujian mental terberat bagi Marc Marquez. Kecelakaan brutal di sirkuit Le Mans tidak hanya menghancurkan motor Desmosedici GP26 miliknya, tetapi juga memaksa tim medis melakukan tindakan bedah pada bahu dan kaki kanannya. Tim Ducati pun telah mengkonfirmasi bahwa Marquez harus absen dari balapan utama Prancis dan seri berikutnya di Catalunya 15-17 Mei. Absennya Marquez di kandang sendiri Barcelona tentu menjadi pukulan telak. Namun bagi Casey Stoner, memaksakan diri tampil di Catalunya adalah tindakan bunuh diri secara karir. Dalam sebuah sesi wawancara eksklusif, Stoner memberikan pandangan mendalam mengenai proses pemulihan saraf dan fisik yang tengah dijalani Marquez. Stoner, yang dikenal sebagai pembalap dengan insting murni, menyoroti bahwa operasi pelepasan saraf bukanlah prosedur sembarangan. Kita bicara tentang Marc Marquez, seseorang yang ingin kembali berkompetisi bahkan sebelum lukanya dijahit, buka Stoner dengan nada sarkasme khasnya. Secara medis, setelah operasi pelepasan saraf dan pengangkatan material, tubuh butuh waktu untuk bernafas. Namun dalam dunia kita, 7-10 hari adalah waktu yang mereka anggap cukup untuk kembali ke lintasan. Stoner memprediksi bahwa seri ke-7 di sirkuit Mugello 29-31 Mei adalah target yang paling realistis. Meskipun begitu, ia memberikan peringatan keras soal kondisi saraf yang baru saja dioperasi. Batas waktu itu relatif, secara konservatif dalam 10 hari, dia bisa saja duduk di atas motor. Namun masalah utamanya bukan hanya soal tulang yang menyambung, tapi bagaimana sarafnya bereaksi. Jika saraf itu teriritasi saat dia mencoba melakukan hard braking di kecepatan 350 km per jam, dia akan merasakan nyeri hebat dan kesemutan yang bisa membuatnya kehilangan kendali tangan. Jelas pemenang 2 gelar juara dunia tersebut. Sirkuit Mugello di Italia dikenal sebagai salah satu trek yang paling menuntut fisik dalam kalender MotoGP. Dengan lintasan lurus yang sangat panjang dan rangkaian tikungan S-chicane yang membutuhkan kekuatan otot lengan untuk mengubah arah motor secara cepat, Mugello akan menjadi ujian neraka bagi pemulihan Marquez. Stoner menilai meskipun Marquez kemungkinan besar akan hadir di sana, performanya tidak akan langsung meledak. Pihak medis mungkin sudah melepaskan sarafnya untuk mengurangi gesekan yang secara teori mempercepat pemulihan. Namun, Mugello bukan tempat untuk coba-coba.
Jika dia belum pulih sepenuhnya dari rasa nyeri, dia hanya akan menjadi sasaran empuk bagi Bezzecchi atau Bagnaia, tambah Stoner. Pesan utama dari Casey Stoner adalah agar publik tidak terlalu berekspektasi tinggi pada balapan comeback Marquez nanti. Stoner melihat adanya pola yang mengkhawatirkan dari performa Marquez belakangan ini, di mana ambisinya seringkali melampaui batas kemampuan fisiknya saat ini. Beberapa hari ke depan akan menentukan apakah dia benar-benar siap atau hanya sekedar memaksakan diri agar tidak kehilangan poin lebih banyak di klasemen. Catalunya sudah pasti lewat, dan itu adalah keputusan bijak. Tapi untuk Mugello, dia harus benar-benar yakin sarafnya tidak lagi berteriak saat dia memutar gas, tutup Stoner. Keputusan akhir kini ada di tangan Marquez dan tim medis Ducati. Apakah sang juara bertahan akan muncul dengan keajaiban di Italia, atau justru dia harus menelan pil pahit dan memperpanjang masa istirahatnya? Dunia MotoGP kini menahan nafas. Kembalinya Marquez di Mugello bukan hanya soal menambah angka di papan klasemen, melainkan pembuktian apakah The Baby Alien masih memiliki sisa-sisa kekuatan untuk melawan gravitasi dan rasa sakit yang terus menghantuinya di musim 2026 ini. Sebagaimana kata Stoner, di Mugello nanti, kita akan melihat apakah yang kembali adalah sosok juara sejati atau hanya seorang pembalap yang sedang berjuang melawan tubuhnya sendiri. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your Ducati pincang. Tak ada pengganti Marc Marquez pada MotoGP Catalunya 2026. Atmosfer di pedek MotoGP menjelang seri Catalunya 2026 terasa mencekam dan tidak biasa. Karpet merah yang biasanya digelar untuk menyambut sang juara bertahan, Marc Marquez, kini tampak hampa. Garasi Ducati Lenovo yang biasanya menjadi pusat gravitasi perhatian dunia, kini harus menerima kenyataan pahit. Kursi sang Baby Alien akan dibiarkan kosong. Keputusan ini mengejutkan banyak pihak. Ducati, tim dengan sumber daya finansial dan teknis terbesar di grid, secara resmi mengkonfirmasi tidak akan menurunkan pembalap pengganti. Mereka memilih untuk tampil pincang di salah satu seri paling krusial musim ini. Segalanya bermula dari sirkuit Le Mans yang kejam pekan lalu. Dalam sesi Tissot Sprint yang penuh tekanan, Marc Marquez mengalami insiden high side yang sangat mengerikan. Tubuhnya terhempas ke aspal Prancis dengan kekuatan yang sanggup meremukkan mental siapapun. Namun, bagi Marquez, dampaknya lebih dari sekedar memar. Hasil röntgen menunjukkan cedera serius pada metatarsal kelima di kaki kanannya. Tak hanya itu, bahu kanannya yang legendaris namun rapuh kembali mengalami komplikasi. Marquez harus dilarikan ke Madrid untuk menjalani 2 operasi maraton pada hari Minggu yang melelahkan. Meski tim medis di Madrid menyatakan operasi tersebut sukses besar, Alien tetaplah manusia biasa yang butuh waktu untuk menyatukan kembali tulang dan asanya. Operasi sukses. Saya sungguh bersyukur atas semua pesan dan dukungan kalian. Khususnya terima kasih pada tim medis atas kerja luar biasa mereka. Tulis Marquez di akun X miliknya, sebuah pesan singkat yang mengiratkan ketegaran di tengah rasa sakit yang hebat. Pertanyaan besar pun muncul. Mengapa Ducati tidak memanggil pembalap penguji seperti Michele Pirro atau mencari talenta dari tim satelit untuk mengisi kekosongan tersebut? Keputusan untuk membiarkan satu unit Desmosedici GP26 menganggur di garasi Barcelona Catalunya bukan tanpa alasan. Jarak antara GP Prancis dan GP Catalunya yang hanya terpaut 1 pekan membuat proses adaptasi bagi pembalap pengganti dianggap mustahil untuk mencapai level kompetitif. Ducati tampaknya enggan mengambil resiko dengan menurunkan pembalap yang hanya akan finish di barisan belakang dan berpotensi merusak ritme pengembangan motor. Namun di balik alasan logis itu, ada pesan simbolis yang kuat. Marc Marquez tak tergantikan. Menaruh orang lain di atas motor nomor 93 milik sang juara bertahan seolah-olah menjadi tindakan yang sia-sia di mata manajemen Borgo Panigale. Dengan absennya Marquez, beban berat kini berpindah sepenuhnya ke pundak Francesco Pecco Bagnaia. Pecco kini berdiri sebagai jenderal tunggal yang harus mempertahankan martabat Ducati di tanah Spanyol.
Masalahnya, Pecco sendiri sedang berada dalam performa yang fluktuatif. Konsistensi yang biasanya menjadi senjatanya seolah memudar sepanjang awal musim 2026. Kini, tanpa adanya Marquez sebagai rekan sekaligus pesaing internal yang mampu membagi data teknis di lintasan, Pecco harus bekerja 2 kali lebih keras. Apalagi, musuh di depan mata sudah sangat nyata, Aprilia. Pabrikan Noale sedang dalam masa kejayaan. Motor RSGP mereka tampak sangat dikdaya di sirkuit-sirkuit yang memiliki karakter high-speed corner seperti Catalunya. Tanpa adanya Marquez yang biasanya mampu melakukan keajaiban di sektor terakhir Barcelona, Ducati benar-benar terancam kehilangan dominasi mereka. Sirkuit Barcelona Catalunya yang akan menggelar balapan pada 15-17 Mei 2026 mendatang akan menjadi ujian terberat bagi loyalitas pendukung Ducati. Bayangkan, sebuah tim pabrikan terbesar berstatus juara bertahan namun hanya memiliki 1 motor di garis start. Pihak MotoGP melaporkan bahwa Marquez telah memulai fase pemulihan yang sangat ketat di Madrid. Bagi Marquez, absen di Catalunya adalah pukulan batin yang hebat, mengingat ini adalah balapan kandangnya. Sorak-sorai publik Spanyol yang seharusnya menjadi bahan bakar baginya, kini hanya ia saksikan lewat layar televisi. Tim Ducati Lenovo telah mengkonfirmasi bahwa Marquez tidak akan digantikan akhir pekan ini. Fokus utama kami adalah memastikan Marquez memulihkan diri dengan sempurna tanpa tekanan untuk kembali lebih awal, tulis pernyataan resmi Ducati. Langkah Ducati untuk tidak mencari pengganti adalah perjudian besar. Jika Bagnaia gagal naik podium, maka poin konstruktor Ducati akan merosot tajam, memberi jalan bebas hambatan bagi Aprilia atau bahkan KTM untuk mengkudeta puncak klasemen. Namun bagi Ducati, ini adalah bentuk penghormatan tertinggi bagi sang juara dunia. Mereka lebih memilih menunggu sang alien kembali dengan kekuatan penuh daripada memberikan motor tersebut kepada pembalap yang tidak memiliki jiwa yang sama dengan Marc Marquez. Akhir pekan ini di bawah terik matahari Barcelona, kita akan melihat pemandangan langka. Sebuah motor merah yang terparkir sunyi di sudut garasi, menunggu pemilik sahnya kembali dari medan luka. Sementara itu, di lintasan, Francesco Bagnaia akan bertarung sendirian, mencoba membuktikan bahwa meski pincang, sang penguasa Italia masih punya taji untuk melawan arus dominasi Aprilia yang semakin deras. Dunia kini menahan nafas, menanti kapan sang nomor 93 akan kembali bangkit dan mengaum lagi. Sampai saat itu tiba, MotoGP Catalunya 2026 akan menjadi panggung yang terasa sunyi tanpa kehadiran sang raja. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your